Ajang Pilpres baru akan berlangsung 24 bulan mendatang. Namun gaung para supporter politik sudah wirawiri menghiasi ruang publik media. Nama yang paling sering terdengar adalah 3 gubernur, yaitu Ganjar Pranowo dari Jawa Tengah, Ridwan Kamil dari Jawa Barat, dan tentu saja Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Baswedan. Selain itu ada beberapa sosok lagi yang dijagokan di luar kepala daerah, seperti Prabowo, Erick Thohir, Puan Maharani, Budi Gunadisadikin, Sri Mulyani, hingga Nadiem Makarim. Kenyataannya, Presiden Jokowi membuat kita memasang standar yang tinggi untuk the next president. Kita pun mengharapkan presiden mendatang paling tidak 11-12 dengan Presiden Jokowi. Kalau lebih baik, tentu lebih bagus. Namun adakah di antara nama-nama yang kini banyak disebut memenuhi standar tersebut? Kita mau tarung apapun, kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa, gugat di WTO. Kalau defisit transaksi berjalan, defisit terhadap dengan kita sudah beres, siapapun gugat kita hadapi. Perkembangan global teknologi informasi dan komunikasi telah memicu pertumbuhan komunikasi dunia maya. Dari pemerintahan, kelembagaan, bisnis, dan kalangan masyarakat tidak bisa lepas dari kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi ini. Media sosial ini juga dipakai oleh tokoh politik luar negeri maupun di Indonesia untuk memfasilitasi orang agar lebih mengenal mereka. Walau Pilpres masih 2 tahun lagi, tapi para relawan, pendukung, supporter mereka yang ingin mencoba peruntungan di 2024 pun sudah menggaungkan jagoan mereka masing-masing. Di dunia media sosial, sudah bermunculan kaum garis keras, pendukung calon tertentu yang aktif memperkenalkan pilihan mereka. Medsos memang sangat efektif dan cepat agar orang lebih mengenal orang lain. Lewat media sosial, para tokoh politik menaikkan popularitas dan elektabilitas dirinya sedini mungkin, jauh sebelum masa kampanye. Bahkan jauh sebelum rangkaian pemilu digelar. Inilah Creative Campaign. Ketiga gubernur di Jawa, yaitu Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar, paling aktif dan mempunyai relawan militan yang tidak kaleng-kaleng di media sosial. Para relawan berusaha memperkenalkan tokoh pujaan pilihan mereka sebagai calon RI 1. Nama-nama ini menghiasi kolom-kolom politik di portal berita. Ketiga gubernur yang kini bersaing adalah gubernur kekinian yang sadar teknologi. Bila butuh satu kata untuk mendeskripsikan mereka, bisa jadi yang muncul kata blusuan untuk Ganjar, romantis untuk RK, dan 212 untuk Anies. Secara karya dan kebijakan, sebenarnya belum banyak terdengar karya atau kebijakan mereka yang bermanfaat untuk banyak orang. Indonesia yang besar ini terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis, budaya, dan suku. Tidak cukup hanya dengan blusuan, sikap romantis, dan patung bambu. Ups! Kita butuh paket komplit yang bisa mengatasi problema dengan kerja nyata. Mungkin karena presiden kita hari ini dulunya pernah menjabat menjadi seorang gubernur. Dia menang di pemilihan presiden 2 kali setelah menghasilkan banyak karya nyata, baik sewaktu menjabat kepala daerah, baik wali kota maupun gubernur. Sudah selayaknya Presiden Jokowi menjadi standar. Banyak hasil kerja nyata dari mantan tukang kayu yang dianggap kelemar-kelemar ini. Coba deh, ketik di Google hasil kerja nyata presiden kita yang seabrek-abrek.
mulai dari infrastruktur yang mengagumkan, dari Sabang sampai Merauke, kebijakan BBM satu harga sebagai perwujudan sila kelima Pancasila, komitmen memberantas radikalisme, belum lagi prestasi-prestasi yang diakui dunia. Namanya bahkan diabadikan menjadi nama jalan di Uni Emirat Arab. Beliau juga membuat PT Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di balik penampilannya yang lemah lembut, Presiden Jokowi dikenal tegas dan berani bersikap terhadap elit-elit yang selama ini dianggap untouchable. Keren kan? Ternyata Presiden kita wajah Hello Kitty, dalamnya Rambo. Jokowi mempunyai keahlian komunikasi politik yang bagus, mampu merangkul berbagai kalangan. Sejak wali kota, dia dikenal masyarakat dekat dengan rakyat kecil. Presiden Jokowi juga memiliki komitmen program sosial tinggi dengan menghadirkan BPJS, asuransi kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia, dan berbagai bantuan untuk rakyat kecil. Presiden Jokowi telah menciptakan standar nilai dan etos kerja seorang pemimpin. Beliau pun teruji ketika badai pandemi datang. Ketika banyak negara menyuruhkan lockdown, beliau mengambil sikap lebih halus untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan tetap membela rakyat kecil. Pemberian vaksin gratis adalah wujud kerja nyata untuk pemerataan kesehatan dan mengatasi penyebaran virus corona. Waktu yang masih 2 tahun, sebaiknya digunakan para gubernur yang mau nyalon presiden untuk membuat gebrakan nyata yang bermanfaat. Paling tidak, mempercantik profil untuk maju ke Pilpres. Kalau saja boleh, rasanya ingin Presiden Jokowi terus memimpin. Namun masa jabatan presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Dalam hal ini, presiden yang sudah menduduki masa jabatan 2 periode tidak dapat dipilih kembali atau diperpanjang, kecuali terdapat perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, khususnya masa jabatan presiden. Sayangnya, Presiden Jokowi sendiri sudah menolak untuk perpanjangan jabatan presiden. Sedangkan Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, tetap mengusulkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang 2-3 tahun. Ini mengingat kondisi pandemi yang membuat pemerintahan Jokowi tidak maksimal bekerja untuk rakyat. Menurutnya, durasi jabatan ditambah berbeda dengan wacana presiden 3 periode. Well, semua itu akan balik ke partai politik yang bermain. PKS sudah pasti akan konsisten menjadi oposisi. Demokrat yang masih berpengaruh kuat juga memiliki kepentingan untuk menaikkan putra mahkota AHY, sehingga akan menolak. Nasdem menolak wacana perpanjangan presiden dengan alasan berpegang pada aturan konstitusi. Walau sesungguhnya mereka sudah merapat ke Anies Baswedan sejak pemilihan gubernur DKI. Gerindra sendiri mungkin masih penasaran, ingin Prabowo yang maju. Mungkin dengan harapan sudah 3 kali maju, paling tidak dapatlah piring cantik. Kecuali untuk PDIP. Bila Megawati di detik-detik terakhir melakukan manuver yang orang tidak bisa tebak, entah apa yang terjadi. Politik memang kejam. Rasanya perlu juga kita memperkenalkan putra-putra terbaik bangsa kita yang masih tersembunyi. Di antara rakyat Indonesia yang berjumlah 272 juta, pasti banyak anak bangsa yang bisa diandalkan untuk membangun negeri ini. Indonesia tidak kekurangan orang pintar dan orang baik. Mereka ada, hanya kurang promosi.
mari kita munculkan orang-orang yang berkualitas, para aset bangsa. Di antara yang berharap Presiden Jokowi bisa menjabat lebih lama, sesungguhnya ada ketakutan. Jika beliau digantikan, program-program yang telah ditetapkan akan mangkrak. Karena masih ada proyek ibu kota negara, infrastruktur yang masih berjalan dan kebijakan lainnya. Jangan sampai jika presidennya ganti, jalan tol akan dihiasi patung bambu dengan alasan indah dan seni. Mungkin juga akan dibuat lubang-lubang biar air hujan turun ke dalam tanah atau gebrakan baru, jalan tol warna-warni. Yang jelas akan berat bagi siapapun yang menjadi pengganti Jokowi. Karena yang kita butuhkan adalah penerus Jokowi, bukan sekedar pengganti. Tatkala dunia berhenti sejenak, kita harus tetap maju bergerak. Tatkala dunia lockdown di mana-mana, kita dengan teliti mengendalikan pandemi dan ekonomi harus digerakkan secara hati-hati. Kita telah berhasil menjadi satu dari 5 negara di dunia yang berhasil mengendalikan pandemi COVID pada level 1.